ومن والاه وقال رضي الله عنه ليس الواضع المال في غير حقه بأقل إثما من ماسكه عن حقه إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه وارضاه. Dikatakan oleh beliau Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fidarain amin. Laisa wadi'ul mal fi ghairi haqqihi. Bukanlah orang yang meletakkan hartanya atau mentasarrufkan hartanya, atau bisa diartikan yang mengeluarkan hartanya fi ghairi haqqihi, di selain haknya dia, bukan haknya harta, artinya di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kal khamar, mengeluarkan untuk beli khamar, wazina, dibuat untuk zina, ataupun di tempat-tempat yang mubah tapi yatajawazu fihil had, berlebihan sampai boros. Dikatakan bukanlah orang yang meletakkan harta di selain tempatnya, bukan tempatnya, bi agalli itsman, terus merasa dosanya itu lebih sedikit atau dosanya lebih kecil min masikihi an haqqihi, daripada dia menahan itu harta sehingga ketika waktunya zakat tidak mau mengeluarkan zakat, waktunya harus dia sedekah tidak mengeluarkan sedekah. Sebagian orang itu memikirkan, berpikir orang yang mengeluarkan harta di jalan maksiat, di jalan yang tidak ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih kecil dosanya daripada orang yang tidak mengeluarkan zakat. Padahal dua-duanya ini dosanya sama. Mengeluarkan harta tapi di jalan yang salah, sama orang yang tidak mau mengeluarkan harta padahal ada kewajiban mengeluarkan zakat. Sallallahu alaihi Muhammad. Fihi ma fil itsmi sawa. Dua-duanya ini keadaan yang sama, dosanya juga sama. Yang satu tidak mau mengeluarkan zakat karena sudah wajib, padahal yang satu dia mengeluarkan tapi di jalan yang tidak ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bal rubbama yakunu wadi'ul mal fi ghairi haqqihi aktsar itsman. Bahkan orang yang meletakkan hartanya atau mengeluarkan hartanya itu terkadang dosanya lebih besar dan lebih banyak karena tempat yang dia arahkan salah. Kaman wada'ahu fi sabili i'anati da'watil kufur wal ma'siyah. Sebagaimana dia itu meletakkan hartanya untuk membantu dakwahnya orang maksiat, donaturnya orang maksiat. Ini dosanya lebih besar karena apa? Ini kalau tidak ada harta ini, coba orang-orang tidak maksiat. Atau menambah dakwanya orang kekufuran, dosanya lebih besar. Karena apa? Menjadi sebab orang jauh kepada Allah, menjadi sebab dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu dikatakan seharusnya manusia itu ketika Allah berikan dia harta, lebih-lebih harta yang melimpah, hendaknya dia arahkan harta tersebut sesuatu yang hak, yang nilainya manfaat nanti di akhirat, ataupun nilainya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nanti harta itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala fi yaumil qiyamah. Ada dua arah yang diminta pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kerjanya, halal atau tidak? Yang kedua, bagaimana dia menyalurkan harta? Akan ditanya, dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah. Akan selalu dua telapak kaki ini manusia nanti di yaumil qiyamah, hamba ini
hatta yus'ala an umrihi fima afnah, sampai ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umurnya. Paham ya? Tentang umurnya, untuk apa dikasih oleh Allah umur, habis untuk apa nanti itu? Jadi umur itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu umur 40 tahun. Untuk gaya apa umur 40 tahun nih? Umur dikasih 60 tahun. Untuk apa? Jangankan yang 60 tahun, yang 10 tahun dipakai untuk apa? Nah. Wa an ilmihi fima fa'ala bih. Dan Allah akan mempertanggungjawabkan juga dari ilmunya dia, berapa banyak yang diamalkan, berapa banyak yang dilakukan. Wa an malihi min aina iktasabahu. Dan Allah juga mempertanyakan dari hartanya dia, min aina iktasabahu. Dari mana kamu kerja? Dari toko mana? Modalnya dari mana? Ditanya semuanya oleh Allah. Wa fima anfaqahu. Dan kepada siapa kamu nafkahkan? Kamu berikan kepada siapa? Jelas apa enggak? Terus akan diminta pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati-hati. Harta itu di mana, kapan kamu mengambil, dari mana kamu mengambil, cara apa kamu mengambil, itu akan minta pertanggungjawabkan oleh Allah, dan kepada siapa kamu memberikan itu juga dipertanggungjawabkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian seseorang itu jika bekerja dengan cara yang halal dan kemudian dia berikan dengan nafkahkan sesuatu yang halal, yang bagus, karena maluhu sababan liridwanihi ta'ala wa musilan li jannatih, maka harta ini akan menjadi sebab mendapatkan ridhonya Allah dan menjadi sebab nganter dia sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Cara kerjanya halal, bagus, diberikan kepada sesuatu yang bagus, yang halal. Yang diberikan juga halal juga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, Al-Quran, dan menjalankan sholat, dan dia mengeluarkan nafkahnya dari apa-apa yang aku berikan rizki kepada mereka secara rahasia atau secara terbuka. Tujuannya apa? Tijaratan lan tabur. Tujuannya perdagangan yang tidak bakal habis. Kalau Anda makan itu duit, jadi kotoran, selesai. Tapi kalau Anda jadi masjid, sampai yaumil qiyamah, lan tabur. Kalau jadi pondok, lan tabur. Kalau Anda jadi dakwah, lan tabur. Terus, ini orang hebat ini berarti. Sehingga liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Allah akan balas pahala-pahala kepada mereka. Balasan yang terbaik kepada mereka, dan Allah tambahkan karunia keutamaan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Maha Mengampun dan Allah Syakur, Maha berterima kasih. Allah itu mau tahu terima kasih, tahu jasanya manusia, tahu jasanya hamba. Lawang kita ini bantu tetangga kadang-kadang terima kasih kan gitu. Ini hambanya Allah, Wakif Rabbul Alamin, bagaimana Tuhan semesta alam ini. Kalau kita memberikan karena untuk Allah, Allah akan balas sebesar-besarnya, bahkan sebaik-baiknya. Naam, sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kerja dengan cara yang halal, memberikan yang halal. Kemudian jika dia kerjanya dengan cara yang halal, duitnya halal, transaksinya halal, akan tapi wa anfaqahu fi haram, dia keluarkan, nafkahkan ke sesuatu yang haram. Atau kerjanya haram, dia keluarkan dengan cara yang haram. Dia bantu maksiat kepada Allah, atau menuruti syahwat untuk melakukan keharaman, atau semakin banyak harta semakin sibuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban. Bagaimana orang seperti ini? Karena sababan fi ghadabillah alaih, maka harta ini menjadi satu sebab menjadi murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada dia, dan dia layak mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah mengatakan walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang mengumpulkan harta, sudah mengumpulkan disimpan lagi. Kan ya, sudah mengumpulkan disimpan. Nyimpan apa? Zahab, fiddah. Apa zahab ini? Emas. Ngumpulkan emas, ngumpulkan perak, rupiah, real, dolar. Wala yunfiqunaha fi sabilillah. Tapi sama sekali tidak dikeluarkan nafkahnya, sedekahnya untuk di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar mereka akan mendapatkan adab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Maka dari itu di hadis yang lain Nabi juga mengatakan ad-dunya hulwatun khadira. Dunia itu hulwah. Ladzidut ta'am. Enak rasanya. Memang dunia itu seperti itu. Enak apa enggak? Enak, ojo ngomong enggak enak. Pasti enak. Khadira. Dipandang itu loh enak. Coba ini kelihatan ada duit 1 gepok, taruh di lemari itu, dideloki itu yang nyaman apa enggak? Itu ngelihat duit 1 gepok sama ngelihat pemandangan di gunung, enak ngelihat mana? Duit, nikmat itu. Ya enggak? Dunia itu seperti itu. Rasanya enak ketika punya, lihat saja nikmat. Allahu akbar. Sehingga siapa orang, kata Nabi Muhammad, maniktasaba fiha malan min hillih. Siapa orang yang bekerja mengambil harta, mencari harta dengan cara yang halal, wa anfaqahu fi haqqi, sehingga dia keluarkan dengan haknya, atabahullah alaih wa auradahu jannatah. Allah akan beri pahala dia dan Allah berikan dia surganya insyaallah. Wa maniktasaba fiha malan min ghairi hillih. Tapi sebaliknya, dia kerja bukan cara yang halal, yang penting hasil, mau nipu, mau khianat dengan cara apapun, wa anfaqahu fi ghairi haqqih, dan dia keluarkan bukan bantu masjid, bantu diskotik, bukan bantu dakwah, bantu kemaksiatan, ahallahullahu daral hawan, maka Allah akan masukkan dia di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa rubba mutakhawwidin fi malillahi wa rasulihi lahun nar yaumal qiyamah. Berapa banyak orang itu bercepat-cepat untuk mengembangkan, kalau bahasa, mengembangkan harta. Kadang-kadang ini karena Allah, ini karena Rasulullah. Sudah tuwuk banyak orang di zaman Nabi sudah berbicara, nanti saya kaya karena Allah, karena Nabi Muhammad, tapi tempatnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermain-main sama harta kalau tidak pintar. Bahaya. Saya mau kerja, mau perkembangkan ini, justru dikembangkan kerjanya tambah tidak hadir majelis. Semakin kembang kerjanya, tidak sholat. Semakin kembangnya bahkan tidak sholat Jumat. Naudzubillah. Semoga selamat semuanya. Nah, kemudian maghrib ini, sedikit. Kemudian hati-hati. Dikatakan juga wa iniktasabahu min haram. Sekarang jika seseorang itu kerjanya dengan cara yang haram, tapi dengan alasan saya ini kerja haram tujuannya untuk ngasih anak yatim, berarti sesuatu positif ini. Saya curi sana, curi sini, tujuannya bantu duafa, bantu janda-janda tua, seumpama. Karepnya bagus, tapi caranya salah. Bagaimana? La yajuzu dzalik. Itu juga tidak boleh, tidak diperbolehkan. Karena Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Allah mengatakan, orang-orang yang beriman, keluarkan, nafkahkan, sedekahkan dari harta itu yang thayyibat, yang bagus. Yang bagus itu yang apa sih? Yang halal, jelas. Jangan merasa baik mencuri dikasihkan orang. Ini seperti kencing diberikan orang lain ini. Kasihkan sesuatu yang halal dan yang thayyibat, yang paling bagus. Kalau masakan jangan nunggu diinget 5 kali baru dikasihkan orang.
Ini orang wis rasanya kecut baru dikasih orang lain. Kasihkan tuh masih fresh, masih bagus, masih layak dimakan. Kalau bisa dimakan ini masih lezat. Min thayyibati ma kasabtum. Dari pekerjaan yang bagus. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Dan apa-apa yang kukeluarkan kata Allah yang hasil dari bumi, ini keluarkan, kasihkan yang bagus. Jangan buah mau bosok mau dikasihkan sama orang. Jangan yang bagus. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhi. Jangan kamu pilih sesuatu yang jelek, yang buruk dan kamu sendiri, enggak mau kalau makan. Enggak ada yang mau. Kau enggak mau. Yes, kasihkan orang. Loh, ajaib sekarang. Anaknya enggak mau, suaminya enggak mau, istrinya enggak mau, cucunya enggak mau. Oh ya, tetangga mau insyaallah. Yang penting kan manfaat. Iya, manfaat, tapi kamu sudah menghinakan orang lain, kamu sendiri enggak mau dikasih sama orang. Jangan, enggak baik. Enggak betul seperti ini. Illa an tughmidu fihi wa alamu annallaha ghaniyyun hamid. Kecuali ya enggak sadar, enggak tahu, rusak ta, enggak bagus ta. Jelas. Sallallahu alaihi Muhammad. Jangan, kalau ngasihkan sesuatu itu yang halal, yang bagus, yang terbaik. Jangan sudah remek kabeh dikasihkan orang lain. Naam. Sehingga hati-hati, kata Imam Al-Haddad, jangan sampai Anda menjadi orang yang menahan hartanya padahal sudah menjadi kewajiban Anda untuk mengeluarkan, dan jangan sampai Anda mengeluarkan harta di jalan yang salah yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketahuilah semuanya, kerjaan kita, umur, harta yang kita punya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga selamat semuanya. Wallahu a'lam.